Halo semuanya, selamat datang di YouTube channel 3 Film Seminggu, di mana kita akan mengupas 3 film dalam seminggu. Pada episode kali ini, kita akan membahas film lain dari Bong Joon-ho, yaitu Snowpiercer. Snowpiercer bercerita tentang kehidupan di sebuah kereta yang berisikan orang-orang terakhir yang tersisa di saat bumi mati dan membeku. Film dimulai dengan informasi bahwa sebuah bahan pendingin bernama CW7 diluncurkan ke atmosfer bumi untuk melawan global warming. Namun yang terjadi malah bumi menjadi beku dan semua menjadi es. Kemudian seorang jenius bernama Wilford membuat sebuah kereta yang tidak akan berhenti. Kereta itu kemudian diisi oleh orang-orang terakhir yang tersisa di bumi, termasuk tokoh protagonis utama kita, Curtis, yang diperankan oleh Chris Evans, yang merencanakan pemberontakan bersama dengan orang-orang yang berada di gerbong terakhir kereta tersebut. Mereka adalah orang-orang yang berada di level paling bawah, paling miskin, dan setiap hari hanya makan protein block, sebuah makanan yang dibuat dari olahan kecoa dan serangga-serangga di kereta itu. Selain Curtis, mereka juga mengakui Gilliam sebagai pemimpin spiritual mereka yang tua dan bijaksana, yang tinggal di gerbong paling belakang. Setelah menanti sekian lama, akhirnya mereka mendapat sebuah nama yang disisipkan dalam makanan mereka yang bisa membantu mereka. Nama itu adalah Namgung, seorang mantan petugas keamanan di kereta itu yang dipercaya bisa membantu mereka membuka semua gerbang di kereta itu. Kemudian, tiba-tiba ada inspeksi kesehatan khusus untuk semua anak kecil di kereta itu. Dengan alasan, Mr. Wilford menyukai anak kecil. Akhirnya ada dua anak yang diambil paksa, yaitu Andy dan Timmy. Kemudian Andrew, ayah dari Andy, yang melempar sepatu ke salah satu petinggi pun harus mendapat hukuman, yaitu tangannya dibekukan dan dipatahkan. Tanya, ibu dari Timmy pun dipukuli hingga babak belur karena mencoba melawan. Mason, seorang menteri, diperankan oleh Tilda Swinton, akhirnya melakukan pidato untuk meminta para warga kelas bawah ini untuk berhenti melawan. Ia juga berkata bahwa tempat mereka adalah di belakang, di buntut. Ia menggunakan simbol sepatu untuk menggambarkan hal itu, bahwa mereka layaknya sepatu untuk di kaki, bukan untuk di kepala atau di depan. Akhirnya pemberontakan pun dimulai setelah mereka mengetahui bahwa senjata yang dipakai para petugas itu tidak ada pelurunya. Curtis bersama dengan Edgar, temannya, memimpin pemberontakan itu, dan sampailah mereka di gerbong penjara. Salah satunya berisi Namgung dan anaknya Yona. Akhirnya mereka mencapai kesepakatan untuk tiap gerbang yang berhasil dibuka, mereka akan dibayar 2 buah kronol, sejenis narkotika di situ. Gerbong demi gerbong berhasil mereka buka hingga sampai di suatu gerbong. Yona melihat ke arah gerbong dan melarang ayahnya untuk membukanya, namun terlambat. Gerbong sudah terlanjur terbuka. Ternyata gerbong itu berisi para pasukan anti huru-hara yang memakai penutup serba hitam dan membawa kapak. Pertumpahan darah pun tidak terelakkan. Mereka saling membantai satu sama lainnya, hingga tiba-tiba mereka semua berhenti karena berada di sebuah jembatan yang bernama Yekaterina. Ternyata itu adalah penanda bahwa mereka sudah melalui 1 tahun penuh dan semua pasukan itu berteriak selamat tahun baru. Sesudah itu mereka semua kembali melanjutkan pertempuran. Namun ada yang berbeda. Menteri Mason datang dan bilang bahwa akan terjadi pembantaian. Ternyata sesudah jembatan Yekaterina itu akan ada lorong yang sangat panjang dan semua pasukan itu dipersenjatai dengan sejenis night vision. Benar saja, semua gelap gulita dan mereka tidak bisa melawan. Namun, Curtis mengingat bahwa salah satu anak yang bernama Chan mengambil korek api milik Namgung. Akhirnya ia membawa obor dan membawa cahaya kembali sehingga para pasukan itu bisa tertumpas. Dan Mason menjadi tawanan mereka untuk memandu mereka kepada Wilford. Gerbong demi gerbong mereka lalui. Ada yang gerbong berisi tanaman-tanaman hijau, buah-buahan, sayur-sayuran. Kemudian gerbong berisi segala jenis ikan. Lalu ada booth kecil hingga mereka mampir sebentar untuk menikmati sushi dan sashimi yang hanya disajikan 2 kali setahun untuk menjaga keseimbangan ekosistem di kereta itu. Namun di situ Curtis melarang Mason makan ikan dan memberinya protein block. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan ke gerbong yang berisi anak-anak yang sedang belajar dengan seorang guru. Di situ juga terlihat ada doktrinisasi semenjak usia dini. Kemudian ada seseorang yang mengantarkan telur tahun baru di dalam keranjang besar dan dibagi-bagi ke semua orang. Curtis juga diberikan telur, namun ia sadar ada label merah di dalam telur itu.
Kemudian ia buka dan bertuliskan blood atau darah. Ternyata di balik keranjang itu ada senjata. Curtis nyaris terbunuh. Beruntung ia bisa berlindung dan membunuh guru tersebut. Namun sayang, teman-teman Curtis di gerbong belakang terbunuh, termasuk Gilliam yang ditembak mati. Yang dilihat Curtis melalui sebuah layar yang ditayangkan. Curtis yang kesal kemudian menembak mati Mason. Mereka melanjutkan perjalanan hingga ke gerbong paling depan. Namun Namgong menolak membuka gerbong itu dan lebih memilih menggunakan Kronol untuk meledakkan pintu ke dunia luar. Curtis kemudian menceritakan masa lalunya kepada Namgong. Pada masa awal-awal kehidupannya di kereta itu tidak ada makanan. Semua orang kelaparan hingga memaksa mereka memakan satu sama lainnya, termasuk Curtis. Hingga pada suatu hari, Curtis dan beberapa temannya ingin memakan seorang bayi yang ditahan oleh seseorang yang memotong tangannya sendiri dan memberikannya kepada orang-orang di situ. Orang itu adalah Gilliam, dan bayi itu adalah Edgar. Maka dari itu, ia sangat membenci Wilford. Di saat mereka bersih tegang, tiba-tiba gerbang paling depan terbuka dan asisten Wilford menembak Namgong, lalu mengajak Curtis untuk masuk bertemu dengan Wilford secara langsung. Disitulah Curtis baru tahu bahwa Gilliam dan Wilford berteman dan bersekongkol untuk mengadakan revolusi dengan tujuan untuk menurunkan populasi manusia dalam kereta itu. Balancing. Wilford juga berkata bahwa ia membutuhkan pengganti dirinya yang sudah tua dan ia menunjuk Curtis untuk menjadi pemimpin kereta yang baru. Namun Yona yang masuk untuk meminta korek api dari Curtis untuk meledakkan Kronol, kemudian kaget dan mencoba membuka sebuah ubin. Ternyata ada ruangan rahasia di bawah lantai itu. Saat dibuka, ternyata ada Timmy di dalamnya. Wilford menjelaskan bahwa mesin kereta itu tidak akan berhenti, namun beberapa part di dalamnya mulai mengalami kerusakan. Jadi Timmy bertanggung jawab untuk mengganti kerja part-part mesin itu. Curtis marah besar dan menghajar Wilford. Ia memberikan korek apinya kepada Yona untuk meledakkan Kronol. Kemudian ia mengorbankan tangan kirinya untuk menyelamatkan Timmy dan membawanya naik. Kronol kemudian meledak. Semua hancur berantakan termasuk kereta itu. Hingga yang tersisa hanya Yona dan Timmy. Mereka kemudian keluar. Ternyata tidak diduga-duga, cuacanya sudah cukup hangat di luar dan film ditutup dengan seekor polar bear yang melihat ke arah Yona dan Timmy. Mari kita bahas sedikit tentang sinematografinya. Dengan DOP yang sama dengan Parasite, yaitu Kyung Pyo Hong, kita dibawa dari awal hingga akhir seolah-olah dibimbing menuju ke satu tujuan, yaitu gerbong paling depan, Wilford. Banyak kamera movement juga yang menggambarkan bahwa ada progres yang terjadi, ada pergerakan. Beberapa framing juga gue sadar seperti menggambarkan Curtis dan rombongannya seperti sudut pandang kita penonton, yang mencoba melawan ketidakadilan dan perilaku represif para penguasa. Soal warna juga, untuk gerbong belakang warna semua mati, abu-abu. Ada warna hijau sedikit tapi itu pun pucat. Lebih didominasi warna abu-abu, besi, lambang tidak adanya kehidupan. Namun, ketika mereka mulai melewati gerbong tengah, semua warna mulai muncul, mulai ada kehidupan kembali. Jendela juga terbuka, semua terang benderang, warna hidup semua. Dan ketika mereka mulai sampai di gerbong depan, warna kembali mati. Orang-orang berpesta dan mabuk-mabukan, semua gelap. Narkotika di mana-mana seperti tidak ada kehidupan. Hingga akhirnya di Wilford, warnanya didominasi warna putih, bersih, seperti di surga. Seolah-olah Wilford digambarkan sebagai Tuhan yang berada di puncak. Snowpiercer seperti sebuah kritik di dalam bentuk film. Tentang kelas sosial, struktur, norma-norma masyarakat, semua di-pack menjadi satu media, yaitu film. Penonton juga diajak untuk berani melihat hal dari sudut pandang berbeda, seperti yang digambarkan oleh karakter Namgong, yang menolak berpikir bahwa satu-satunya jalan hidup adalah berdesak-desakan dalam sebuah kereta yang disebut sebagai dunia. Sama seperti manusia zaman sekarang yang mencoba untuk ke bulan ya. Yang lagi rame baru-baru ini, Jeff Bezos, seorang multimilioner, 10 menit berada di bulan. Ending film ini juga menggambarkan bahwa ada pengharapan baru di bumi, disimbolkan seekor polar bear yang bisa survive di dinginnya bumi. Tugas Yona dan Timmy adalah melanjutkan kehidupan manusia. All in all, menurut gua Snowpiercer mungkin bukan film sempurna, tapi cukup menggelitik kepekaan kita sebagai manusia. Sudah cukup bernilai diri kita sebagai manusia di bumi ini? Sekarang kita masuk ke sesi scoring. Menurut 3 film seminggu, film Snowpiercer pantas mendapatkan skor 7,5. Sekian review film Snowpiercer. Terima kasih sudah menonton 3 film seminggu review film episode 11 Snowpiercer. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasi supaya nggak ketinggalan kalau ada review film lainnya.
Thank you!